Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus. Sebelum saya membacakan firman Tuhan dan menyampaikan khotbah, ada baiknya saya perkenalkan diri sebagaimana yang tertulis di acara kita. Kami Pendeta Robert Silitonga sekarang melayani sebagai Direktur Sekolah Pendeta HKBP. Salah seorang yang sedang menyelesaikan dan menulis adalah yang juga berada dalam pelayanan atau melayani di HKBP Kampung Kristen ini, yaitu Amang Guru Victor Sitanggang. Kami Ibu Boru Marpaung dan 2 orang anak laki-laki yang sudah dewasa dan sudah bekerja. Kami tinggal di Jalan Kompi, di perumahan di sana. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini diambil dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian dikatakan. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jamaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka terdiam diri karena tidak dapat berbantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan. Dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah
bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga ku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih dalam Yesus Kristus, topik minggu kita adalah Allah menjawab setiap pergumulan. Desarihon debatado ganup namarukil. Pergumulan merupakan bagian daripada orang percaya. Ada sebutan mengatakan demikian. Jangan doakan tidak ada badai, tetapi doakan kapalmu selamat. Moto itu sederhana, tetapi memberikan muatan yang bermakna. Kita diajak untuk melihat sebuah kapal dan penghuninya yang kala itu belum ada mempunyai mesin, tetapi cukup dengan layar. Lalu kepiawaian daripada nahoda atau jurumudi untuk mengetahui arah angin dan ombak, sehingga dia dapat memakai semua cabaran dan masalah itu untuk menjadi suatu peluang memajukan kapalnya. Doakan kapalmu selamat. Kekasih Kristus, seandainya badai, ombak, angin, ribut dan sebagainya tidak ada, atau hanya tenang-tenang saja, bagaimana mungkin kapal tersebut berangkat? Bagaimana mungkin kapal tersebut melaju? Tidak mungkin, saudara-saudaraku. Hanya dengan pertolongan daripada badai, ombak, angin yang menderu, maka kapal itu berjalan dengan selaju-lajunya. Sederhana sekali, namun itu mengajak kita untuk dapat melihat. Mari kita bersama dan berjalan di dalam badai kehidupan. Karena dengan demikian kita dapat melewati dan mengatasi masalah kita. Kekasih Kristus, dari suatu nyanyian yang pernah saya dengarkan, mungkin Anda sudah mendengar dan biasa menyanyikan ini, dikatakan demikian, dan saya coba nyanyikan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dan seterusnya ada, ia bebaskanku, ia lepaskanku, kini aku menjadi baru. Dengan demikian mari kita melihat bahwa beban-beban, pergumulan-pergumulan sebagaimana dalam topik ini adalah lumrah dan adalah setiap orang percaya harus mau dan mampu mengatasi dan keluar dari persoalan tersebut sehingga dia dapat berjalan maju. Kini aku jadi baru. Dan dari satu nyanyian dari buku Ende kita, buku Ende 178, yaitu Roma tu Yesus, Roma tibu. Dikatakan di sana bagian daripada refrennya. Macailas rohatai muse moloi asian dosabe, dan seterusnya.
Kekasih Kristus, dalam situasi seperti inilah, sebagaimana umat yang telah kita dengarkan tadi yang mengeluh, di mana dikatakan di sini Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Mari kita lihat siapa mereka yang mengeluh ini. Apakah dia orang lemah? Apakah dia orang hina? Apakah dia orang terbatas? Apakah dia tidak punya apa-apa? Memang secara keseluruhan, karena mereka baru pulang dari pembuangan Babel, maka mereka mempunyai keterbatasan. Baik keterbatasan dalam finansial dana dan keterbatasan untuk mengolah kembali. Dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan solidaritas, dan itulah yang disampaikan oleh Nehemia sebagai pemimpin nabi yang membawa mereka. Demikian juga Ezra, demikian juga Zerubabel, membawakan mereka suatu pengharapan yang hidup. Mari membangun kembali Yerusalem dari puing-puing kehancuran menjadi Yerusalem yang kita dambakan, kita rindukan sebagaimana sedia kala dahulu. Lalu mereka menetapkan dan menerapkan ada perpuluhan, ada pajak dan sebagainya untuk membangun benteng Yerusalem, untuk membangun bait suci, dan untuk juga masing-masing secara pribadi keluarga membangun rumah masing-masing. Persoalannya adalah ada kesempatan dalam kesempitan. Ada orang yang mempermain-mainkan. Ada yang memakai sesuatu itu, kesempatan itu untuk menguntungkan diri sendiri, dan bahkan sampai rela, sampai mau, sampai dapat mengorbankan orang lain. Kekasih Kristus, inilah yang dikeluhkan oleh umat itu pada saat itu. Yang pertama mengeluhkan tentang makanan. Bagaimana anak-anak kami makan sementara kami tidak mempunyai makanan lagi. Lalu keluhan yang lain, bagaimana kami dapat hidup sementara tanah yang kami miliki telah menjadi gadai, digadaikan. Yang lain lagi, bagaimana kami membayar pajak sementara kami tidak punya apa-apa lagi. Dan bahkan lebih menyedihkan lagi, bagaimana kami, harga diri kami tidak ada lagi karena anak-anak kami sudah menjadi budak. Apa kata dunia? Apa kata sekeliling? Mereka yang lemah ini, mereka yang tidak berdaya ini, tidak mempunyai solidaritas, kebersamaan. Bahkan mereka saling sikut menyikut, hantam menghantam. Apa kata mereka? Sehingga memperolokkan bangsa itu. Dan inilah yang disampaikan oleh Nehemia ketika melakukan sidang jemaah, mengingatkan para penguasa, para orang-orang elit yang pada saat itu telah memakai kesempatan untuk memperkaya diri, untuk menguntungkan diri, dan bahkan hingga sampai mengorbankan orang lain asal aku dapat memiliki. Kekasih Kristus, Nehemia dengan tuntunan Roh Tuhan mengingatkan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini, yang ada yang kita miliki, yang ada kita punyai adalah kesempatan. Kesempatan yang terbatas. Sehingga marilah kita berbenah diri, marilah kita membaharui diri, marilah kita diolah oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang ada pada diri kita bukan untuk menghakimi dan menghukumi, tapi sebaliknya menjadi berkat. Bain ma'au gabe pasu-pasu. Demikian
Nehemia mengingatkan umat itu dan bahkan dengan sumpah yang meneguhkan sesama agar dapat membangun solidaritas. Karena Tuhan adalah Maha Kasih. Tuhan adalah pemurah. Tuhan penuh dengan kasih setia. Tidak mungkin orang yang dikasihinya Tuhan tinggalkan. Tetapi Tuhan senantiasa menyertai. Tuhan mendengar. Tuhan mendengarkan seruan orang-orang yang berseru memanggil namanya. Kekasih Kristus, apa yang kita boleh ambil hikmah daripada firman Tuhan pada saat ini ketika topik ini mengangkat Allah menjawab setiap pergumulan? Tentu kita masing-masing punya pergumulan. Tentu kita masing-masing punya masalah. Tentu kita masing-masing boleh jadi kadangkala gagal, kurang berhasil. Dan kadangkala kita terhimpit oleh masalah kita. Bagaimana kita dapat mengatasinya? Datang kepada Yesus. Berserah kepada Yesus. Panggil nama Yesus. Iman percaya memampukan kita untuk dapat melihat bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Tuhan itu bekerja. Kita sering mendengarkan kata andaliman. Ternyata dari kata itu mempunyai makna ganda. Bukan hanya sebatas andaliman yang dipakai untuk makanan, tetapi jika kita pisahkan dua kata andal iman sehingga menjadi satu dengan kata andaliman. Andalkan iman. Kita bersyukur melalui firman Tuhan pada saat ini. Mungkin inilah masalah kita. Apakah masalah kita masalah tentang pakaian dan sandang, makanan? Boleh jadi. Apakah masalah kita juga masalah yang kedua tadi yang berkaitan dengan gadai? Jangan sampai tergadai. Gombloh, kugadaikan cintaku. Kekasih Kristus, memang dalam nas ini diingatkan tentang makna tanah. Tanah adalah kehidupan. Tanah adalah napas. Tanah adalah berkat. Karena ketika mereka mempunyai tanah, maka Allah beserta dengan mereka yang memberkati, yang menghidupi. Serta memampukan mereka untuk dapat berkarya. Ketika mereka tidak mempunyai tanah, maka hampalah, sia-sialah. Sekarang apakah tanahmu? Boleh jadi pendidikanmu, boleh jadi pekerjaanmu, boleh jadi kesempatanmu. Bagaimana? Apakah itu memang milikmu? Atau apakah itu sudah menjadi milik orang lain? Atau apakah itu kita gadaikan oleh karena keterbatasan, oleh karena kelemahan, oleh karena kelalaian kita? Jangan gadaikan. Karena Tuhan ada di sana. Kesempatan kairos dan waktu kronos yang Tuhan berikan adalah bagian-bagian berkat-berkat Tuhan yang dihadirkan di tengah kehidupan. Sehingga di tengah kita berupaya, berkarya, berdoa, memampukan kita untuk dapat berjalan di dalam iman dan pengharapan. Tentu ada beban, ada pajak, ada masalah. Tetapi mari kita melihat bahwa apa yang Tuhan tetapkan kepada kita untuk kita lakukan, marilah kita melakukannya.
Itu bagian dari tanggung jawab kita untuk melaksanakan tugas dan panggilan kita di dalam melayani. Karena setiap orang percaya terpanggil untuk melayani. Karena kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang telah Tuhan persiapkan, Tuhan sediakan dan Tuhan mampukan untuk dapat berkarya dengan kesempatan yang ada pada kita. Apa yang kita miliki dan apa yang kita lakukan. Namun janganlah menjadi budak. Karena budak berarti tidak ada integrasi, tidak ada harga diri, tidak ada marwah, tidak ada hak-hak kehidupan. Ketika kita mengalami seperti itu, umat ini datang kepada Nehemia yang sebagai representasi Tuhan, sehingga jawaban untuk memulihkan, membaharui, memampukan mereka untuk dapat berbenah keluar dari pergumulan itu. Karena itu hidup bukan hanya sebatas perjuangan, struggle for life, tetapi hidup yang lebih bermakna mengajak dan mengarahkan kita struggle for faith. Berjuang karena iman memampukan kita untuk masuk ke dalam pengharapan. Kata dimampukan. Itu dapat kita lihat dari Paulus tadi. Yang telah digocoh oleh iblis. Dan bahkan 3 kali dia mengatakan, tolong Tuhan, lepaskanlah aku dari pergumulan duri dalam daging ini. Tidak dijelaskan di sana apakah memang betul ada duri di dalam tubuhnya atau mungkin sesuatu yang menyakiti tubuhnya sehingga itu menghambat dia. Tetapi nyata kita lihat di dalam nats ini bahwa duri di dalam daging itu tidak menjadi penghambat bagi Paulus untuk mewartakan pekabaran Injil. Bahkan semakin menggelora, semakin hebat. Itu dapat kita lihat pada surat-surat kiriman Paulus kepada Galatia, Efesus, Filipi, Kolose dan sebagainya. Dalam 3 kali perjalanan pertama, kedua dan ketiga, kendati dia harus mati akhirnya, tetapi Paulus memenangkan paruh Kiloni, pergumulan itu. Karena di dalam kelemahankulah aku menjadi kuat. Firman Tuhan mengajak kita pada sore hari ini. Apakah engkau lemah? Apakah engkau tidak berdaya? Apakah engkau merasa gagal? Apakah engkau merasa kecewa? Apakah engkau di dalam kegundahan dan kesedihan? Boleh jadi. Dan itu lumrah. Namun firman Tuhan pada saat ini, sebagaimana para masyarakat itu menyampaikan keluhan-keluhan, datanglah kepada Yesus. Berbicaralah kepada Yesus. Berserahlah kepada Yesus. Dia ada. Dia hidup. Dia bekerja. Dan dia dekat dengan. Dan ini yang kita lihat dalam makna doa. Doa. Ada tadi nyanyian pada waktu Minggu siang. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, jika didoakan maka akan besar manfaatnya, besar kuasanya. Doa Nehemia kepada Tuhan memampukan orang-orang yang di dalam sidang itu dapat menyadari dirinya. Doa orang percaya memampukan setiap orang percaya untuk dapat mengenal dirinya, untuk dapat membaharui hidupnya, untuk dapat datang berserah, dan terutama untuk dapat dikendalikan dan dikuasai oleh Yesus. Ini yang kita lihat
Sehingga Nehemia dapat membaharui umat itu. Dan bahkan di dalam konsensus bersama, di dalam bersama mereka mengatakan, amin, kami bersedia. Kiranya orang-orang percaya juga dimampukan tentang apa masalahnya, apa persoalannya, bagaimana pergumulannya. Mari kita datang, kita berserah kepada Yesus. Dan demikian juga pada nats ini kita diajak untuk mendoakan pimpinan kita, mendoakan pemerintah kita, mendoakan pemimpin gereja kita, mendoakan pemerintah daerah kita, dan bahkan juga terutama mendoakan juga bapak ibu kita sebagai pemimpin di tengah keluarga. Kekasih Kristus, marilah kita menjalani yang menjadi bagian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jaminan dan penyertaan Tuhan memampukan kita untuk datang berserah kepadanya, kepada Yesus yang menjadi jaminan dan jawaban daripada kehidupan. Karena itu, hadirlah dan besertalah dengan Kristus yang senantiasa bersedia menjawab dan memberikan yang terbaik dalam hidup. Amin. Marilah kita merendahkan diri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Shalom.